tim-tim lain rotasinya. Dan sementara waktu ini kalau kita lihat dari Pulau Selatan sudah dikuasai oleh The Infinity dan juga Join Me masih dengan drop zone yang sama. Betul. EVOS juga masih sama, bakal turun ke Meridian. Begitupun juga dengan Bigetron dan bagian Pochinki. Demiga turun tempat lain. Mereka ambil scrappingan Stalber berarti. Karena garis pesawatnya nggak menguntungkan kalau mereka turun di arah Quarry, tapi zonanya. Oh my god, zonanya menuju ke arah selatan. Ini bakal ada begal manis. Biasanya kalau momen kayak gini, BTR bakal rotasi cepat untuk ngambil ke arah perempatan jembatan sebelah kanan. Ya benar banget, tapi ternyata sudah ada fight yang dibuka dengan sangat manis oleh Valdus dan juga tim dari Dingos. Masih ngotot di Rozok. Valdus masih tetap ingin mempertahankan daerah kekuasaannya. Oke, sama-sama mendapatkan satu knockout tapi sebuah kerugian untuk Dingos karena satu pemain mereka yang terknockout berada di seberang jalan di mana ada dua pemain dari tim Valdus yang ada di sekitar sana. Bahkan salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan dua player aktif untuk Dingos dan gue yakin mereka berdua bakal regroup sih. Harusnya akan meninggalkan satu pemain mereka yang knock di sekitar Valdus. Ya, mereka tetap berusaha untuk nabrak Rozok tapi pada akhirnya mereka bakal meninggalkan Rozok. Ya kan? Betul. Ini emang seperti laki-laki ya. Wah, Tetap kenapa tuh? berusaha untuk mendekat tapi pada akhirnya ghosting gitu. Wah, nggak kayak cewek ya? Enggak. Ngasih harapan tapi ke banyak orang. Wah, Fast and Furious bro. Masih belum update filmnya tapi di in-game sudah terjadi di mana dua pemain dari Face Clan tumbang begitu saja. Perang lagi-lagi terjadi antara Aura dan juga Face Clan dan kali ini Aura yang memenangkan fight di sekitar Gergopol. Ya betul sekali, 2 poin yang cukup manis tambahan untuk Aura ketika mereka sedang melakukan rotasi ke arah drop zone mereka di bagian Gergopol. Dan kali ini seperti yang udah lu bahas tadi Pasta, Zuxi sudah mulai terlihat juga di bagian jembatan. Kali ini nampaknya akan bertemu dengan beberapa player dari Join Me. Wait. Dari Join Me ingin menggunakan strategi yang biasa digunakan sama BTR dan juga WAW pada masanya. Menarik ya. Diparkirin kendaraannya, diledakin di tengah jalan supaya nggak ada mobil lain yang bisa lewat di sekitar jembatan ini. Lewat jembatan sebelah kanan mau nggak mau harus lewat jalur laut kalau mereka pengen rotasi. Lewat jembatan bisa, tapi mereka nggak akan bisa ngebawa kendaraannya. Nah itu dia, apalagi udah dihancurin begitu saja, benar-benar jadi batu. Ini bakal menjadi perangkap atau trap juga buat tim-tim yang bakal melakukan rotasi ke arah jembatan tersebut. Tapi lain hal kalau kita lihat dengan player-player Bigetron lain kayaknya udah mulai meninggalkan area jembatan. Mereka Bigetron sudah berhasil nyebrang kali ini dari Dingos dan juga tim Geek Fam kayaknya yang berusaha nyebrang lewat jembatan sebelah kanan. Tapi begitu dipantau udah ada begal gaming di jembatannya. Ya benar, kayaknya lapak kapal pada game kali ini cukup laku. Cukup banyak tim-tim yang menggunakan kapal untuk menjadi pilihan rotasi mereka. Bahkan dari Eagle Esport dia ninggalin kapal dan lebih memilih untuk berenang. Dan bahkan kali ini kalau kita lihat dari QB, dari Geek Fam pun ternyata sudah mengambil pinggiran-pinggiran lautan. Mungkin mencium ada aroma-aroma dan itu dia. Santapan Betul lezat. saja, langsung saja di tapping-tapping 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ternyata Nguyen masih bisa survive dengan darah yang sangat tipis sekali. Betul, dan ini udah jadi santapan yang lezat banget untuk Geek Fam Malaysia di mana 3 bahkan 4 pemain dari Eagle Esport sudah cukup bonyok. Snipes langsung memotong juga dari seberang kanan dan Darli pun tenggelam. Paru-parunya kemasukan air. Masih ada Demrut juga yang akan menembak dari bawah air dengan kendaraan yang dilelepin ke laut. Guting banget untuk Geek Fam dan mereka berhasil memulangkan Eagle Esport sebagai tim pertama yang dipulangkan ke lobby untuk menunggu match berikutnya. Ya, sayang sekali timing dan jalur rotasi dari Eagle Esports benar-benar dipotong abis-abisan oleh player-player dari Geek Fam Malaysia. Dan itu dia tadi tim pertama yang harus dipulangkan. Sementara itu di sisi lain ada Infinity IQ ini yang dari Vietnam. Nampaknya juga sudah mulai melakukan rotasi. Hampir seluruh tim langsung saja cepat-cepatan, buru-buruan untuk melakukan rotasi. Karena tadi kita udah lihat juga circle-nya ke arah Pulau Selatan. Itu adalah circle yang cukup menyulitkan. Jembatan kiri pula, cuma ada 1 jalur doang ya. Betul, jembatan sebelah kanannya udah ditutup tadi sama pemain-pemain dari tim Join Me. Dari Join Me. Dan dari Infinity IQ mereka juga lagi pusing gimana caranya nyebrang. Mereka pengen ambil daratan yang gak terlalu, udah ngelihat kapal tiba-tiba kehilangan deh. Valdus kalau dilihat ya di data sebelah kanan itu kuningnya masih 4, berarti playernya berapa yang hilang dan ini dia happy birthday. Ditimpuk kue panas. Dari pemain-pemain Livescape, Geek Fam Malaysia kehilangan seorang KRI. Yes, benar banget. Langsung saja diberikan surprise Kok yang Geek Fam Malaysia? Demigod, astaga. Terus gue yes aja lagi Ya kan? lu yes aja lagi Jel. Kan gue lagi fokus ke itunya.
ke kira-kira pergerakan selanjutnya apa nih. Dan tadi begitu diberikan surprise langsung kehilangan satu player. Udahlah, back to the beat. Back to the game. Ada satu korban lagi dari Demigod yang akan di happy birthday kali ini dari tim Orange. Langsung menggerakkan mobilnya ke bagian kiri, ke bagian bibir pantai, tapi malah makin jelas dong ditembak dari belakang. Langsung instant kill ke arah lobby. Yes, jalur rotasi dari Demigod tadi benar-benar diacak karena tadi bertemu dengan Livescape. Satu playernya pun tadi offside, ketemu juga dengan Orange. Benar-benar menjadi berita yang buruk untuk para player Demigod. Bahkan kali ini mereka rotasi berpencar nampaknya. Kalau kita lihat dari minimap tidak ada player lain yang berdekatan dengan WEM. Sementara itu di sisi lain ada Geek Fam yang tadi sudah mendapatkan 3 poin manis di awal-awal. Dan di sisi lain juga Valdus masih aja jodoh emang gak kemana ya. Ketemu lagi sama Dingos. Pokoknya kemanapun mereka pergi akan segera bertemu juga, dan ternyata dari Dingos yang memancing perang karena mereka langsung open fire ke arah tim Valdus. Di mana Valdus yang langsung saja melakukan rotasi melewati tim Livescape juga. Ada Gudar di bagian belakang akan di-spray oleh dua pemain dari tim Livescape. Godek kanan dan langsung saja satu tumbang. Tapi tumbangnya bukan karena tembakan panas dari Livescape, melainkan berasal dari jatuhnya dia karena panik. Iya, panik gak? Panik gak? Panik lah ditembak makanya jatuh. Dan Infinity IQ mereka sudah menjaga Sisira di bagian bibir pantai. Ya, sudah ada satu player dari RSG. Ini RSG bisa dibilang berada di posisi yang gak enak banget karena ini benar-benar terbuka juga. Bahkan sudah ada beberapa peluru yang masuk ke badan Small Boy. Tapi untungnya masih ada beberapa smoke yang bisa di set up. Dan kayaknya Batman udah gak bisa diselamatin lagi. Langsung saja diamankan satu kill point untuk Infinity IQ. Yes, dan kalau kita lihat-lihat kayaknya ada sedikit technical issue yang terjadi, Jel ya. Makanya kita masih menunggu update-annya seperti apa sambil ngobrol-ngobrol sama kalian semua juga. Tapi kalau kita lihat-lihat ternyata dari Infinity IQ mereka masih ngotot tadi untuk mendapatkan kill-kill tambahan untuk tim mereka pastinya. Iya, karena juga posisi dari Infinity IQ masih ada kesempatan untuk menjadi pemenang. Karena mereka bisa mendapatkan pundi-pundi kill point lebih banyak lagi. Jadi kalau gue lihat ya ada beberapa tim yang bermain aman untuk mempertahankan posisi. Ada beberapa tim yang mau mengejar, jadinya mereka kayak bermain lebih barbar. Tapi kayaknya emang itu adalah hal-hal yang akan terjadi di game, Jel. Itu dia. Yang satu mempertahankan posisi, yang lainnya mengejar poin yang udah direbut sama tim lain. Yang menjadi pembeda adalah mental. Enakan ngejar atau dikejar? Gue gak bahas itu. Enakan ngejar atau dikejar? Kalau gue sih enakan dikejar sih. Enakan, iya kalau kita ngomongin poin ya enaknya enak dikejar lah. Iya dong. Karena kan berarti nandain bahwa poin kita itu udah lebih tinggi di antara tim-tim yang lain. Iya, tapi kalau dikejar sama penjahat gak enak. Kenapa jadi penjahat? Ini kan lagi PUBG Mobile. Lili aja sampai bengong dong ngeliatin lu ngomong barusan. Kan lagi ngobrol. Lagi jadi ngobrol ya? apapun bisa diobrolin. Balik lagi di Let's Talk with Lily. Kita masih nunggu sambungan pastinya sebelum kita melanjutkan gamenya nanti. Masih menunggu karena ada sedikit technical issue yang terjadi, Jel ya. Kita nggak ingin ada technical issue tapi ya mau nggak mau lah karena ada beberapa technical yang terjadi. Semoga cepat berlalu, atau mungkin teman-teman yang lagi antusias banget buat nonton, kalian bisa lihat channel yang lain dulu. Bisa lihat di broadcast yang lain dulu, bisa lihat di yang Malaysia, bisa lihat yang broadcast Inggris, Thailand, Vietnam. Terus mana lagi? Wildcard, kalian bisa intip-intip dulu lah. Kalau misalkan dari broadcast Indonesia aja masih ada technical issue seperti ini. Mungkin kita bisa bocorin tipis-tipis kali ya. Kita tipis-tipis bocorin aja. Intinya tuh masih ada 13 tim yang survive. Dan Bigetron Red Aliens masih berempat. Masih lengkap berempat. Tapi ada player dari Aura yang dipukul oleh beberapa player dari Join Me. Dan kalau kita perhatikan ternyata kita sudah mendapatkan gambarnya lagi. Begitu gambarnya balik, 2 tim pulang ke lobby, bayangkan. 2 tim pulang ke arah lobby, dan ternyata dari Bigetron mereka sudah terlebih dahulu masuk ke bagian dalam dari arah SMB-nya. Mereka mengamankan di arah-arah gudang dan sudah mulai nge-spot pemain dari The Infinity. Ini tim yang harus dipotong supaya poinnya nggak bertambah banyak. Jadi tim-tim Indonesia itu makin dekat untuk ngejar ketertinggalan poin mereka. Tapi ternyata Aura, No Mercy pun ter-knockout. Bahkan salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby, dan berarti Aura hanya menyisakan 1 player aktif saat ini. Ya, kayaknya posisi dari Aura itu dijepit oleh Join Me dan juga EVOS. Bahkan kali ini dari No Mercy yang sudah lumpuh nampaknya masih bisa untuk di-revive. Sudah ada setup smoke terlihat. Ini tinggal kita lihat apakah EVOS bakal push atau enggak. Tapi ternyata ada Infinity ya. Auranya dipulangkan, Jel, ke arah lobby.
Sangat disayangkan kita kehilangan satu tim Indonesia di menit ke-17 yang hampir ke-18 kali ini. Masih ada beberapa fight juga yang terjadi di bagian dalam dari SMB-nya dan Zuxi. Bermain begitu percaya diri, mereka naik ke bagian atasnya untuk ngebuka angle view supaya lebih jelas lagi. Dan Luxi bakal membackup dari arah bawah. Bigetron sudah dapetin compound tapi mereka belum mendapatkan poin pertama mereka. Yes, betul banget. Tapi seenggaknya mereka sudah mendapatkan posisi yang cukup aman dan nyaman. Tinggal bagaimana caranya mereka mengkontrol area tersebut. Sementara itu kalau kita lihat juga dari landscape ada Alviro yang ditinggalkan di belakang. Entah kenapa masih termakan Blue Zone juga sepertinya knockout. Dan tersisa ada Dinosaurus dan juga Katolisa. 2 orang yang masih survive. Tapi sudah ada banyak sekali pop out smoke yang dikeluarkan dari arah Join Me. Dan kayaknya Join Me bakal langsung berusaha untuk mengambil beberapa pundi-pundi kill point atas Alviro. Yes, dan kayaknya Alviro nggak mau ngasih badan dia untuk jadi poin ke arah tim Join Me karena dia berada di balik batu, knockoutnya sama Blue Zone. Dan ternyata Join Me lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka untuk mengambil bagian penting di bagian dalam dari SMB. Yes, benar banget. Lebih memilih untuk mengambil area-area ini kan ini adalah area yang cukup enak. Ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan. Terlebih mereka masih punya banyak vehicle juga yang bisa digunakan sebagai porting. Dan sementara itu ada Ryzen yang berhasil untuk melumpuhkan satu player dari Infinity IQ. Oke, Kato dan Dinosaurus juga sedang mendapatkan beberapa tekanan kali ini dari Join Me. Masih berusaha memberikan tapping fire yang namun dari Livescape mereka mendapatkan tempat yang enak sejauh ini. Dan Ferrari juga cukup dekat ternyata dengan pertahanan dari tim Red Aliens. Dan dua tim ini harus bergerak masuk. Oh no, Luxi bergerak dan happy birthday. Bertemu dengan Faceclan dan Vintores langsung memulangkan Luxi bertukar lobby. Satu pemain dari Red Aliens hilang sekejap. Yes, betul sekali. Positioning dari Vintores sangat tidak terdeteksi sama sekali oleh player-player dari Red Aliens. Ini yang membuat tadi satu player dari Bigetron Red Aliens berhasil untuk ditangkap. Tapi hati-hati, Zuxi, Liquid, dan Ryzen posisinya sementara ini di sandwich oleh HVNB dan juga Faceclan. Jikalau nanti ke spot mereka bakal bisa gampang banget untuk di knockout. Sementara itu di sisi lain juga ada beberapa player yang sedang melakukan rotasi. Ada beberapa tim juga yang berusaha untuk mengangkat rotasi mereka. Dan itu dia hujan peluru yang cukup banyak masuk begitu saja. Bahkan kali ini dari Porsche kayaknya berusaha untuk membalaskan dendam tadi Ryzen mengknockkan Ferrari. Betul, dan untungnya tadi masih bisa lewat, Liquidnya aman. Belum ada knockout yang diamankan oleh Infinity IQ ke arah pemain dari tim Red Aliens. Lemparan granat ke arah Liquid dan Liquid berada di bagian dalam dari bangunannya. Cukup aman, ada granat lagi yang dilemparkan dan Liquid berpindah tempat. Kayaknya nggak ada healing aid kit di Liquid deh. Dia cuma healing pakai bandage. Darahnya tuh nambah dikit, nggak langsung instan ke 70%. Soalnya tadi juga mereka fast banget rotationnya ya, early rotation banget, 3 menit mereka langsung rotasi. Jadi kayaknya lootingannya tuh minimalis aja. Dan ini adalah mimpi buruk karena ada Vintores juga yang sudah melumpuhkan satu player lagi dari Bigetron Red Aliens. Yes, tadi Liquid dipulangkan ternyata menuju ke arah lobby dan kali ini Bigetron hanya menyisakan 3 pemain mereka. Sorry bukan Liquid, Luxi tadi ya. Kill feed-nya terlambat karena kita sudah kembali ke acara utama kita. Ke gambar utama kita dan dari Infinity IQ mereka terjebak juga, wall smoke begitu banyak sudah dibuat tapi 2 pemain mereka sedang terknockout. Masih ada tambahan smoke lagi untuk menyelamatkan seorang Loki tapi ternyata Loki akan dibiarkan bleeding out dan ada spray juga through the smoke dari Tani di balik bangkai pesawat, benar-benar memberikan pressure yang begitu dalam ke arah tim yang berusaha masuk untuk mengamankan zona yang kelima. Ya, ini susah banget sih kalau BTR mau maju ke depan. Lihat lempar-lemparan granat satu sama lain udah kayak main volley, ada smoke, ada granat, semuanya berganti-gantian dilemparkan ke arah depan. Ini BTR cuma punya 1 mobil. Dia harus benar-benar cerdas banget kalau misalkan memang mau masuk ke dalam. Karena di dalam tuh udah ada HVNB juga. Mereka udah mulai melakukan penguasaan di dalam circle. Ya, ini bergerak masuk tipis-tipis. Yang penting bisa touchdown lah di bagian dalam dari zonanya. Itu nggak cuma smoke yang dilempar, tapi molotov juga dilempar ke dalam smoke. Menutup molotovnya supaya nggak kelihatan dan bisa memberikan damage ke arah tim yang lewat di bagian smoke. Yang sudah berada di tengah-tengah open field tadi. Ya, ini PR-nya cukup berat sih untuk BTR kalau misalkan dia mau masuk ke dalam circle. EVOS enak banget posisinya, nggak ada yang ganggu sama sekali. Bahkan dari Livescape menyisakan Katolisa seorang diri di tempat yang cukup sepi. Ya, tinggal 1 pemain berarti ya dari tim Livescape itu antara 1 atau 2. Tapi kayaknya 1 deh, atau 2 tapi ketutup sama nickname-nya Kato tadi. Sementara dari Join Me, Onyx yang bertahan seorang diri masih berusaha ternyata untuk memberikan backup. Tapi mau bergerak pun sulit karena sudah dipantau dengan sangat-sangat jelas dari Nuzi untuk player dari The Infinity. Yes, lemparan granat yang pertama tapi harusnya tidak menimbulkan apapun. Infinity sudah mengumpulkan 11 kill point, gila. Ini benar-benar agresif banget dari The Infinity.
di hari ketiga ini benar-benar menjadi ancaman untuk seluruh tim. Bahkan kali ini kalau kita lihat dari Joseph kayaknya bakal dibiarkan bleeding out. Dan sementara itu dari HBNB sudah ada satu player yang ter-take down, tapi Nuzi masih ingin lebih juga. Dan bahkan ada granat yang melumpuhkan seorang player dari Bigetron. Dan Playzone juga menangkap seorang Ryzen. Kali ini Zuxi seorang diri saja. Ada lemparan molotov ke arah Zuxi. Apakah terbakar dan bahkan saling bertukar utilities. Satu player berhasil dilumpuhkan Ferrari begitu saja. Zuxi, sang kepala suku, bagaimana ini? Yes, tersisa seorang diri tapi tenang banget permainan dari Zuxi. Bahkan satu pemain dari BTR yang terknockout masih bisa merangkak. Liquid berhasil lolos kali ini, tapi Blue Zone yang semakin mendekat dan Zuxi akan meninggalkan Liquid. Ports tidak akan bisa untuk melakukan healing dan selamat. Sekalinya bisa healing, selamat akan sangat susah untuk seorang Ports. Kali ini HVNB juga bakal mengganggu, ternyata pergerakan yang sedang dilakukan oleh Red Aliens. Zuxi sudah berhasil touchdown, Liquid dipulangkan karena lobby Fast Clan masih mengganggu dari sebelah kiri. Menyisakan seorang Mr. Five, namun tidak terlalu lama. Harus dipulangkan, ternyata Bigetron juga menyusul Fast Clan karena lobby. 5 tim tersisa, tapi masih ada 2 wakil dari Indonesia. Masih ada EVOS dan juga masih ada Livescape. Indonesia! Indonesia! Let's go! 5 tim tersisa dengan 13 orang yang masih hidup. EVOS masih full. 4 pemain mereka bertahan dan Infinity IQ dipulangkan ke lobby. Berarti 4 besarnya ada Indonesia. 2 tim Indonesia bertahan di top 4 untuk match kali ini. Yes, dan angin segar juga bahwa tim EVOS masih lengkap dengan 4 playernya. Tapi mereka bertetanggaan dengan HVNB, di mana HVNB juga masih lengkap berempat. Dan bahkan Pin kali ini sudah mulai berada di belakang bangkai pesawat, berusaha untuk mencari informasi-informasi juga. Laser yang menjadi palang pintu dari EVOS ini menjadi kuncian juga. Dia harus bisa mendapatkan informasi sangat banyak tentang HVNB. Yes, dan nggak boleh lengah permainan dari EVOS kali ini karena di sebelah kanan mereka Livescape bisa aja nembak dari luar SMB. Benar. Dan juga dari Infinity IQ, The Infinity mereka kalem banget dan Laser sudah mulai melihat satu pergerakan, bakal langsung di-spray begitu aja, masih belum bisa mendapatkan satu knockout. Ternyata bad move dan juga bad timing, ternyata kurang terlalu tepat tadi, dan tembakan dari arah belakang ternyata The Infinity bakal mengganggu peperangan ini. HVNB mendapatkan tekanan dari depan dan juga belakang, tapi ternyata Laser tumbang, satu pemain EVOS ter-knockout. Yes, betul sekali. Untung masih ada The Infinity yang benar-benar mengganggu pergerakan dari HVNB, nggak bisa bernafas dengan lega. Sudah ada lemparan granat juga dari seorang Nuzi. Nggak bisa fokus dengan EVOS saja, bahkan kali ini dari KF sudah mulai mengspot juga player-player dari The Infinity. Livescape masih ada 2, Dinosaurs dan Katolisa yang bakal santai aja berusaha untuk nunggu timing yang tepat untuk masuk ke dalam circle. Tapi kali ini dari Brain Spray dari seorang KF berusaha untuk menumbangkan seorang Infinity. Dan tiba-tiba berkurang kembali jumlah pemain yang masih hidup saat ini, tinggal 10. Tembakan yang begitu panas dari seorang Microboy mendapatkan 2 pemain, ada tembakan juga dari seorang Nuzi. Kembali tumbang satu persatu pemain dari tim HVNB, tapi kali ini skillnya di steal tadi. Mulai banyak sekali pencurian-pencurian ya, karena circle-nya sudah semakin kecil. Dan itu dia lemparan granat ke HVNB. Wow, what a nice grenade dari seorang Mela, menumbangkan 3 orang untuk Infinity. Wow, itu gokil banget, granatnya bagus banget. Tapi ini bakalan ngebantu EVOS juga pastinya, karena mereka hanya fokus ke arah tim Infinity. Tinggal 2 tim yang tersisa antara EVOS. 3, masih ada Livescape. Livescape masih bertahan, ada Dinosaurs dan juga Kato. Gua berharap Kato bisa nembak ke arah Nuzi. Kato posisinya belum kelihatan dan Dinosaurs juga belum kelihatan. Ini kemungkinan dikira-kira itu 4 lawan 3 mungkin. Tapi ternyata 2 pemain melakukan pick secara bersamaan dan Kato mendapatkan niche yang begitu bagus ke arah EVOS. Tapi jangan perang dulu bos, perangnya antara Infinity sama 2 Indonesia dulu. Tapi ternyata dari Livescape mereka tetap bermain fair play, melemparkan granatnya dan Mela. Lagi dan lagi, bahkan granat dari Mela berhasil mendapatkan 2 pemain dari EVOS Reborn. What a nice niche dari seorang Mela, dan Microboy juga terpick off, dipulangkan menuju ke arah lobby. Top 2 untuk The Infinity dan juga Livescape. Tembakan langsung menuju ke arah seorang Mela, tapi Mela masih bisa bertahan. Nuzi menembak dan Kato memberikan backup ke arah Dinosaurs. Masih saling memberikan backup kali ini. Kato cukup low HP barnya dan ada lemparan utilities juga, dan berhasil mendapatkan Kato. Last man standing, Dinosaurs yang tersisa harus menghadapi 2 pemain dari The Infinity. Ya,
Yes, ini adalah momen-momen yang cukup menegangkan Dinosaurs. Apakah dia masih punya healingan atau tidak? Kita lihat saja karena dari tadi dia belum menancapkan first aid-nya sama sekali. Bahkan player-player dari The Infinity benar-benar barbar dan sangat agresif. Lemparan berbagai macam utilities ke arah depan terus menerus. Gila berapa molotov itu. Wow, dan itu dia akhir dari match Irangel kita. Winner-winner chicken dinner untuk The Infinity dengan wow 88 21 kill. What? A game. Gila men, Infinity bener-bener ngebut banget poin mereka di match kali ini.